Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku ya. Di video kali ini aku mau bikin burger isi ayam. Cocok banget ya ini untuk ide jualan ataupun ide bekal buat anak sekolah. Karena buatnya juga ini mudah sekali. Dan satu resep ini aku mendapatkan 16 piece burger isi ayam dan dikemas dengan mika seperti ini, tampilannya jadi lebih lucu dan menarik. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara bikinnya? Langsung aja kita ke videonya. Langkah pertama di sini aku mau bikin untuk roti burgernya dulu. Jadi untuk rotinya juga di sini aku bikin sendiri ya. Aku pakai 250 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram gula pasir, 4 gram ragi instan, dan juga 20 gram susu bubuk ya. Lalu ini kita aduk dulu untuk bahan keringnya. Dan di sini juga aku pakai 1 gram bread improver atau start dengan 1 gram aja. Tapi kalau nggak mau pakai boleh di skip aja ya. Lalu ada 1 butir kuning telur dan juga 120 ml susu UHT. Dan untuk susu UHT-nya juga bisa diganti dengan air biasa ya. Di sini aku aduk dulu menggunakan spatula untuk adonannya, biar nanti untuk mixernya itu tidak terlalu panas ya. Lalu di sini kita tambahkan sejumput garam dan juga 30 gram margarin. Lalu ini langsung aja kita mixer dan di speed terendah dulu sampai benar-benar tercampur merata dan membentuk adonan. Nah, kalau misalkan sudah menggumpal seperti ini kita naikkan aja speednya ke yang paling tinggi dan kita mixer sampai kalis elastis. Di sini aku mixernya kurang lebih selama 10 sampai 15 menit ya, atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini udah cukup ya, adonannya sudah mulai kalis dan di sini aku mau coba cek dulu untuk window pan-nya. Kalau misalkan ditarik-tarik seperti ini, dia adonannya sudah membentuk lapisan yang tidak langsung robek. Ini tandanya adonannya sudah kalis ya dan sudah bisa kita bagi-bagi dan kita pakai. Jadi untuk kunci biar si rotinya itu lembut dan juga tahan sampai beberapa hari, si adonannya harus benar-benar kalis elastis ya. Lalu di sini aku mau timbang dan bagi aja untuk adonannya. Di sini aku timbang dengan berat 30 gram ya. Karena nanti aku mau bikin ukurannya itu ukuran sedang, jadi enggak yang kecil-kecil banget dan enggak yang besar-besar banget juga. Jadi ini ukurannya sedang-sedang aja. Atau bisa juga dikira-kira aja ya kalau nggak punya timbangan. Nah, ini setelah aku timbang dan kita bagi, di sini aku juga sudah siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper dan diolesi dengan margarin. Lalu kita ambil satu adonan, yang pertama kita timbang tadi, lalu kita bulatkan dan untuk adonannya kita rounding di atas telapak tangan aja seperti ini sampai mulus dan bulat, dan bagian bawahnya juga bisa dicubit-cubit ya biar tidak ada yang bolong-bolong gitu dan biar lebih rapat. Lalu kita lanjutkan ke adonan berikutnya. Jadi bawahnya itu tinggal dicubit-cubit aja seperti ini ya, biar tidak bocor dan kita padatkan. Nah, pastikan adonannya sampai mulus seperti ini, kita pindahkan aja ke dalam loyang. Nah, lakukan sampai selesai ya. Dan ini setelah selesai dibulatkan, untuk adonan rotinya ini akan kita propping ya, cukup 1 kali aja. Di sini aku akan propping sampai kira-kira 1 jam lebih atau sampai mengembang 2 kali lipat. Bisa kita tutup menggunakan kain bersih seperti ini. Lalu untuk isiannya di sini aku sudah siapkan ayam bagian dada yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini ya. Ini aku pakai dada filet sebanyak 250 gram. Lalu di sini aku akan marinasi dengan 2 siung bawang putih. Lalu ada 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, boleh diganti dengan garam. Lalu ada juga 1/4 sendok teh lada bubuk ya. Tapi kalau kalian mau gunakan bumbu marinasi instan juga boleh-boleh saja. Oh iya, di sini juga aku tambahkan saus tiram ya, sekira-kira dia itu seujung sendok aja, jangan terlalu banyak biar enggak asin. Ini kita aduk aja sampai tercampur merata dan ini kita marinasi dulu kurang lebih selama 10 sampai 15 menit di dalam kulkas.
Nah, kalau ayamnya sudah dimarinasi, ini sudah bisa kita baluri ya. Ini sebelumnya udah aku masukin kulkas dulu. Lalu di sini juga aku sudah siapkan bumbu tepung serbaguna sebanyak 3 sendok makan, lalu aku campurkan dengan 2 sendok makan tepung terigu ya. Lalu ada juga untuk, bahan pencelup keringnya aku pakai 1 butir putih telur, dan ada juga secukupnya tepung panir ya. Jadi untuk caranya kita baluri dulu daging ayamnya ke tepung kering, lalu pindahkan ke putih telur, kalau udah basah kita pindahkan lagi ke tepung panir ya, seperti itu. Dan ini hasilnya. Kita lanjut ke ayam berikutnya. Ini kita ambil 1 potong ayam, lalu dibaluri dulu ke tepung terigu. Lalu kalau udah terbaluri semuanya, kita pindahkan ke putih telur yang sudah dikocok sebelumnya. Dan kalau udah basah, ini kita pindahkan lagi ke tepung panir. Jadi untuk satu resep burger ini kita cukup pakai 1 butir telur utuh aja ya. Kuningnya untuk adonan roti dan yang putihnya untuk ngebalur si daging ayamnya. Jadi ini tuh hampir sama dengan chicken katsu ya. Nah, kalau udah ini kita pindahkan, boleh juga dimasukkan ke dalam kulkas dulu ya sebelum digoreng biar lebih menempel untuk tepung panirnya. Tapi kalau mau langsung digoreng juga boleh-boleh saja, kita goreng aja di minyak yang agak banyak dan juga yang sudah panas, lalu kita goreng di api sedang aja ya sampai benar-benar matang. Di sini aku gorengnya kurang lebih selama 5 menit sampai 7 menit aja. Nah, kalau misalkan bawahnya sudah mulai agak kering, jangan lupa dibalik biar matangnya itu lebih merata. Dan kalau udah matang ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan dari minyaknya ya. Nah, lakukan aja semuanya sampai selesai, sampai si ayamnya habis. Kembali ke rotinya, ini rotinya juga udah mengembang 2 kali lipat dan ini akan aku olesi dulu menggunakan susu cair. Ini kita olesi aja ke area permukaan atasnya ya. Dan kalau udah diolesi semuanya, ini aku mau tambahkan biji wijen di atasnya biar lebih cantik dan menarik. Dan saat proses ini jangan lupa ya kita panaskan dulu untuk ovennya. Dan untuk ovennya juga di sini aku sudah panaskan sebelumnya ya di suhu 200 derajat tapi atas bawah selama 10 menit. Lalu untuk rotinya kita oven kembali dengan suhu 175 derajat menggunakan api atas dan bawah. Di sini aku ovennya selama 15 menit ya, atau bisa juga disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Kalau udah matang ini kita keluarkan aja untuk rotinya. Lalu untuk sisa rotinya kita oven kembali ya dengan suhu yang sama. Dan ini untuk rotinya juga sudah matang ya, dan selagi panas ini kita olesi dengan margarin biar si rotinya itu lebih cantik dan mengkilap ya, dan juga bagian atasnya biar tidak kering. Nah, ini dia hasilnya untuk roti yang sudah kita panggang. Ini juga untuk ayam filetnya sudah kita goreng dan tiriskan. Lalu untuk bahan tambahannya di sini aku pakai daun selada dan juga ada saus, mayones dan juga keju slice. Dan untuk rotinya di sini dia bagus ya, warnanya juga cakep. Bagian bawahnya juga tidak gosong sama sekali dan untuk tekstur si rotinya juga dia sangat lembut. Dan langsung aja di sini kita belah dua untuk rotinya. Dan aku saranin di sini untuk membelah rotinya itu pakai pisau yang bergerigi seperti aku ini ya, biar lebih gampang. Karena biasanya kalau pakai pisau biasa itu agak susah ya. Nah, kalau udah dipotong belah menjadi dua, ini kita tata aja. Ini aku tata seladanya dulu, lalu kita berikan keju slice. Lalu selanjutnya aku akan berikan untuk mayones dan saus sambal. Dan kalau kalian suka dengan tomat yang diiris boleh ditambahkan juga ya. Lalu kita tata aja untuk daging ayam di atasnya dan kita tutup dengan roti.
Nah, ini untuk hasilnya ya. Kita lanjutkan ke roti berikutnya. Ini kita belah menjadi dua dulu seperti ini. Belah duanya sama rata ya. Biar nanti tumpukannya itu bagus. Lalu kita tumpuk aja untuk si daun seladanya. Lalu kita berikan juga untuk keju slice-nya. Nah, untuk keju slice-nya di sini aku pakai yang satu lembar itu dibagi 4 ya. Kita berikan juga mayones dan saus sambal. Nah, hasilnya seperti ini ya, cakep banget. Dan ini dia hasilnya ya, ini tampilannya benar-benar cakep banget ya, sangat-sangat menarik. Anak-anak kalau udah lihat ini pasti suka banget, apalagi rasanya juga ini enak banget. Ini aku bikinin buat anakku, dia benar-benar suka dan minta lagi ya. Cocok banget ya dijadikan untuk ide jualan ataupun dititip di kantin sekolah. Nah, di sini aku mau kemas menggunakan mika yang bentuknya kayak gini. Ini tinggal kita simpan aja untuk si burger ke mikanya. Jadi tampilannya itu seperti ini ya. Ini benar-benar nambah harga jual banget dan tampilannya pun jadi lebih menarik dan cantik. Nah, hasilnya seperti ini ya, benar-benar menarik banget. Dan untuk satu resep ini aku mendapatkan 16 buah burger ya. Oke, cukup sampai sekian dulu. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil.